Al-Ghutub Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi di Ahad pagi yang sebagaimana biasanya kita hadiri. Namun pagi hari ini istimewa, yaitu dihantarkan kitab Sahih Al-Bukhari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari di bulan suci Rajab sebagaimana yang diadakan di Kuitang ini. Pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari secara umum dibaca di mana-mana. Semua para penuntut ilmu, para ulama menjadikan kitab Sahih Al-Bukhari sebagai rujukan utama mereka. Tetapi para habaib kita secara khusus mereka memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kitab Sahih Al-Bukhari, dan mereka menjadikan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari itu merutinkan di setiap bulan suci Rajab dan dibaca dengan cepat, ya, sardan, sehingga dihantarkan dalam jangka waktu 1 minggu lebih atau kurang, ya, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, menurunkan pertolongan, rahmat dan kasih sayangnya kepada umat Islam sekalian. Ini salah satu tujuan mereka. Kenapa? Sebab ketika dibacakan kitab Sahih Al-Bukhari, doa-doa diijabah oleh Allah Ta'ala, pintu langit dibuka oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Ketika seseorang membaca kitab Sahih Al-Bukhari, setiap dia membawakan atau membaca suatu hadis, itu disebutkan nama-nama periwayat. Dan setiap periwayat ini mereka memiliki sifatul adalah. Sifatul adalah itu syarat wajib, ya. Mereka adalah orang yang tingkat ketakwaan mereka kepada Allah sangat tinggi, sehingga mereka adalah para aulia, para sholihin, dan nama-nama yang disebut itu ribuan. Apabila seorang Imran bin Husain, salah seorang sahabat, para ulama menegaskan ketika disebut nama Imran bin Husain, kita dianjurkan mengangkat tangan kita berdoa, sebab ketika disebut nama Imran bin Husain, pintu langit dibuka dan doa-doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu seorang Imran bin Husain, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka bagaimana kiranya dengan pembesar sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, Al-Hasan, wal Husain. Semua nama-nama manusia agung ini disebutkan dan diulang-ulang berkali-kali di dalam pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Karena itu pembacaan Bukhari ini seringkali oleh Sadatuna Bani Alwi, para habaib kita baik di Hadramaut atau di berbagai tempat, ketika terjadi bencana menimpa umat Islam, mereka berkumpul membacakan kitab Sahih Bukhari agar Allah mengangkat bala dan bencana dan dikabulkan doa mereka oleh Allah Ta'ala. Dan kebiasaan ini dimulai di kota Zabid, kotanya para ulama wal muhaddithin. Sebagaimana kami mendengar dari guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri wa Syekhana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail, bahwasanya yang memulai tradisi ini di bulan suci Rajab adalah Imam Abdurrahman bin Ali At-Taibai Al-Hafidh Al-Muhaddith. Sebagaimana juga dilestarikan oleh Imam Muhaddith Al-Yaman As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Maghul Al-Ahdal. Dan banyak dari para ulama kita Sadah Bani Alwi yang berguru kepada Imam Al-Ahdal ini di kota Zabid, sehingga tradisi ini dibawa dari Zabid ke negeri Hadramaut dari murid-muridnya Imam Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Dan dipilih bulan suci Rajab, di antaranya adalah sebagaimana guru kami menyatakan Al-Habib Salim bin Abdullah Syadri, bahwa bulan Rajab adalah bulan yang agung, yang istimewa. Demikian juga dipilih bulan suci Rajab karena bulan Rajab adalah bulan masuknya Islam ke negeri Yaman, sehingga penduduk Yaman mengistimewakan bulan suci Rajab dengan perayaan besar-besaran dan pembacaan Sahih Bukhari semacam ini demi merayakan masuknya Islam di negeri mereka di bulan suci Rajab, yang dibawa oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Tradisi ini dibawa ke negeri Hadramaut oleh para ulama, di antaranya Al-Imam
Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Dan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf itu memiliki murid-murid yang sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sahib Kuitang ini. Di antaranya kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindat, dan banyak lagi guru-guru murid-murid beliau. Sehingga tersebarlah pembacaan Sahih Al-Bukhari di Nusantara ini di bulan suci Rajab sebagaimana yang kita hadiri di Kuitang. Dan di Kuitang ini wallahu alam lebih dari sekitar 120 atau 140 tahun yang lalu pembacaan Sahih Bukhari telah dimulai di tempat ini. Karena itu alhamdulillah dengan berkat pembacaan Sahih Bukhari negeri kita menjadi aman, menjadi berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan dapati banyak dari sadah Bani Alawi, para habaib kita yang memang mereka seperti saya katakan memiliki hubungan erat dengan kitab Sahih Bukhari. Mereka itu merutinkan pembacaannya baik di bulan suci Rajab maupun di waktu-waktu yang lain. Kakek kami Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindat, beliau pernah mengatakan bahwasanya guru beliau telah memberitahukan kepada beliau, yaitu Al-Imam Mufti Al-Malikiyah fi Baladillahil Haram Syekh Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki, bahwasanya kakek beliau Al-Imam Husain bin Ibrahim Al-Maliki, beliau itu membagi kitab Sahih Al-Bukhari menjadi 40 bagian, atau membaginya menjadi 30 bagian. Sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan, dimulailah pembacaan Sahih Bukhari 1 juz. Hari berikutnya 1 juz lagi, sehingga dihatamkan oleh beliau pada malam Idul Fitri. Dan hal ini dilakukan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah dari sadah Bani Alawi, di antaranya adalah Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Di antaranya juga adalah Al-Imam Abdul Qadir bin Syekh Al-Aidrus sahib Haidar Abad, wal Imam Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus sahib Haidar Abad, dan banyak lagi ulama-ulama dari sadah Bani Alawi yang melakukan hal yang semacam ini. Kemudian lain daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sadah Bani Alawi, para habaib kita, saking besarnya perhatian mereka kepada Sahih Al-Bukhari, bahkan banyak di antara mereka yang hafal kitab Sahih Al-Bukhari, lebih daripada 7.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Imam Al-Allamah Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Syekhan Hadi bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Syekhan ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, wal Imam Junaid bin Muhammad bin Syekhan ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Mereka hafal daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Di antaranya beberapa yang hafal setengah dari kitab Sahih Bukhari, seperti Al-Imam Al-Habib Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, hafal setengah daripada kitab Sahih Bukhari. Bahkan raja-raja di Hadramut pun, raja-raja di Hadramut, mereka hafal kitab Sahih Bukhari. Di antaranya adalah Sultan Abdullah bin Rashid, penguasa negeri Hadramut di abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Beliau hafal kitab Sahih Bukhari. Ini raja presiden, hafal kitab Sahih Bukhari. Sultan Badr bin Abdullah Abu Tuwairik Al-Kathiri, beliau juga hafal 1/4 daripada kitab Sahih Bukhari. Ini raja-raja mereka saat itu seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Sultan Abdul Hamid Khan Al-Uthmani, beliau hafal sebagian besar daripada hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Inilah perhatian mereka. Kenapa demikian? Sebab memang ini adalah bentuk cinta seseorang kepada Rasulullah SAW. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Seseorang kalau cinta kepada seseorang yang lain akan memperbanyak menyebut-nyebut yang dia cintai itu. Kita ketika mencintai Rasulullah SAW, kita akan senantiasa menyebut-nyebut beliau. Dan sebaik-baiknya yang kita sebut dari Rasulullah adalah ucapan beliau, tuntunan beliau, ajaran beliau yang dirangkum di dalam hadis-hadis beliau oleh para ulama. Dan kitab Sahih Bukhari adalah ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih
yang pernah ada setelah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari juga sosok yang istimewa, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau hafal ratusan ribu hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari sendiri yang beliau tulis itu, yang merangkum 7.000 hadis yang sahih, itu sebenarnya intisari dari 600.000 hadis sahih yang beliau hafal. Beliau hafal kita Arba'in Nawawiyah juga, susahnya minta ampun. Hadal Imam Al-Bukhari hafal 600.000 hadis Nabi Muhammad SAW, dan beliau intisarikan dari 600.000 itu 7.000 hadis yang menurut beliau paling sahih dituangkan di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih yang beliau tulis itu Sahih Bukhari. Karena itu dikatakan Sahih Bukhari adalah ashahul kutub ba'da kitabillah. Dan yang istimewa bukan hanya sekedar mengumpulkannya dan menuangkannya, itu aja udah hebat, luar biasa. Tetapi yang lebih istimewa dari itu, setiap hadis yang beliau hafal, beliau praktekkan dan beliau amalkan dengan sebaik-baiknya. Sekedar pengetahuan mungkin orang bisa, tetapi mengamalkan apa yang mereka ketahui nggak sulit, nggak mudah, nggak semua orang mampu. Imam Al-Bukhari mengamalkan setiap hadis yang beliau hafal. Beliau sendiri mengatakan di dalam ucapannya, "Maqtabtu ahadan mundu 'alimtu anal ghibata haram." Saya tidak pernah berghibah, menyebutkan kejelekan orang lain sejak saya mengetahui bahwasanya ghibah hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sosok beliau Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kami teringat dari sejak lebih dari 22 tahun yang lalu kami hadir di sini bersama banyak asatidzah. Beberapa dari mereka telah wafat, meninggal dunia mendahului kita. Pembacaan kitab Sahih Bukhari di kamar di Kuitang saat itu masih hadir di tengah-tengah kita para ulama, para habaib kita yang tua-tua, di antaranya Al-Habib Hadi bin Ahmad As-Sagaf, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, dan sebelumnya adalah Syekhana Al-Imam Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Hussein Syami Al-Attas, dan banyak lagi di kamar ini menjadi saksi kehadiran mereka, wajah-wajah yang terang bagaikan bulan purnama. Kita saat itu hadir bersama mereka, alhamdulillah. Wal Habib Hadi bin Ahmad As-Sagaf, beliau mengambil kitab Sahih Al-Bukhari ini dari guru-guru beliau, di antaranya dari paman beliau Al-Allamah Al-Muammar Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, dan dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi juga di Kuitang ini. Sebagaimana guru kami Al-Habib Abdullah bin Hussein Syami Al-Attas, beliau mengambil Sahih Al-Bukhari dari guru beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di tempat ini. Dari guru beliau juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad Al-Syatiri, dan Al-Habib keduanya mengambil daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, sebagaimana juga Al-Habib Muhammad bin Hadi mengambil daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Wal-Habib Idrus mengambil dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih. Sebagaimana kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dari guru-gurunya. Di antaranya adalah Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Husain Al-Faqih, dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Faqih, dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih. Wal-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, beliau meriwayatkan Sahih Bukhari dari ayahnya Al-Habib Husain Al-Faqih, mengambil daripada khalnya Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Faqih, dari ayahnya Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Faqih, dari gurunya Imam Abdurrahman bin Abdullah Baharun, dari gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Muhammad bin Hadi Ibn Al-Imam Abdurrahman Al-Ghadi. Mereka keduanya mengambil dari ayah mereka Al-Ghadi Abdurrahman Ibn Shihab Ahmad. Beliau mengambil dari gurunya Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Kharid, dari gurunya Al-Muhaddits Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqaq Al-Faqih, dari gurunya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, Syekh Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran, yang mana keduanya mengambil dari guru mereka dan ayah mereka Imam Abu Bakar Sakran, dan paman mereka Umar Al-Mahdar Ibn Abdurrahman Al-Sagaf, dari ayah mereka Abdurrahman Al-Sagaf, dari gurunya Imam Muhammad bin Alawi Sahib Al-Ama'in, dari Imam Abdullah Ba'alawi bin Alawi Al-Ghuyur Ibn Ustaz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana Abdullah Ba'alawi mengambil dari gurunya ayahnya yaitu Al-Imam Alawi Al-Ghuyur, dari kakeknya Al-Ustaz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Wal-Faqih Al-Muqaddam mengambil Sahih Bukhari dari guru-gurunya, di antaranya adalah Al-Imam Al-Hafidh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid Al-Alawi.
yang mana Ibn Jarir mengambil Sahih Bukhari dari gurunya Muhaddits al-Yaman Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abi Saif al-Yamani, dari gurunya Abil Hasan Ali bin Hamid bin Ammar at-Tarablusi, dari gurunya Imam Abi Maktum Isa bin Abi Dzar al-Harawi, dari ayahnya Abi Dzar Abad bin Ahmad al-Harawi, dari gurunya Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Mustamli, wal Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad al-Sarkhasi, wal Imam Abul Haytham Muhammad bin Makki al-Kushmihani, yang mana ketiganya mengambil dari gurunya Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar bin Saleh al-Firabri, wal Firabri mengambil dari gurunya Imam al-Muhadditsin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, penulis daripada kitab Al-Jami' As-Sahih Imam Al-Bukhari, bersambung sanadnya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad ini insyaallah kita mendapatkan anugerah dari Allah. Dengan sanad dan periwayatan ini dari para auliya, para salihin, sahadat Bani Alwi wa ghairuhum, kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Allah menurunkan keberkahannya untuk kita sekalian, menurunkan rahmatnya untuk kita sekalian, menurunkan pertolongannya untuk sekalian kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Ya Rabbal Alamin, Allah maj'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'zuma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syariyan wa la mahruma. Ya Rabbal Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.